Halo everyone. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Rizka Midawati Berisigep, BP 21.133500111 dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Eka Sakti. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan tentang mengenai minyak atsiri. Berikut pembahasan tentang minyak atsiri. Yang pertama, perihal pengamanan minyak atsiri dan mengapa perlu dilakukan. Minyak atsiri merupakan zat yang mudah terbakar, mudah menguap, dan berkonsentrasi tinggi. Oleh karena itu, pengamanan terhadap minyak atsiri sangatlah penting untuk menghindari bahaya dan menjaga kualitasnya. Yang pertama, bahaya kebakaran dan ledakan, karena minyak atsiri bersifat mudah terbakar dan mudah menguap. Yang kedua, iritasi dan kerusakan kulit, karena beberapa jenis minyak atsiri dapat menyebabkan iritasi dan kerusakan kulit jika terkena langsung. Yang C, kerusakan mata. Yang D, keracunan. E, penurunan kualitas. Selanjutnya yang kedua, kegiatan yang termasuk pengamanan minyak atsiri, yaitu pengamanan fisik seperti penyimpanan dan penanganan. Pengamanan kualitas seperti pengujian, dokumentasi. Pengamanan lainnya seperti pengemasan dan transportasi. Yang ketiga, mengapa mutu minyak atsiri penting diketahui? Yaitu A, menentukan kualitas produk. Yang B, menentukan keamanan produk. C, menentukan harga produk. D, memastikan keberhasilan pengolahan. Yang E, memenuhi standar industri. Yang F, membangun kepercayaan konsumen. Berikut hal yang penting terkait dengan mutu minyak atsiri sebagai berikut, yaitu yang pertama, komposisi kimia. Minyak atsiri menentukan aroma, rasa, dan sifat-sifatnya. Yang kedua, sifat fisik. Sifat fisik minyak atsiri seperti warna, bau, kelarutan, dan titik didihnya dapat menjadi indikator mutu. Yang ketiga, keamanan. Minyak atsiri dengan mutu tinggi aman untuk digunakan. Hal ini untuk memastikan bahwa produk akhir yang terbuat dari minyak atsiri aman untuk konsumen. Yang keempat, kemurnian. Minyak atsiri dengan mutu tinggi bebas dari kontaminan seperti pestisida, logam berat, dan mikroba. Yang kelima, keaslian, yang berasal dari sumber yang asli dan tidak dicampur dengan bahan lain. Yang keempat, jelaskan apa yang diketahui dengan pencampuran dan pemalsuan. Pencampuran dan pemalsuan minyak atsiri merupakan praktik yang tidak etis dan dapat membahayakan konsumen. Yang pertama, pencampuran minyak atsiri. Praktik yang dilakukan secara umum dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan aroma untuk menghasilkan aroma yang lebih kompleks dan menarik. Yang kedua, menurunkan biaya. Minyak atsiri yang mahal dapat dicampur dengan minyak atsiri yang murah untuk menurunkan biaya produksi. Yang ketiga, meningkatkan efek terapeutik. Beberapa minyak atsiri dapat dicampur untuk menghasilkan efek terapeutik yang sinergis. Yang selanjutnya, pemalsuan minyak atsiri. Pemalsuan minyak atsiri adalah praktik yang ilegal dan bahaya. Minyak atsiri palsu biasanya terbuat dari bahan sintetis yang murah dan berbahaya, yang dapat menyebabkan iritasi kulit, alergi, dan bahkan masalah kesehatan yang lebih serius. Beberapa cara untuk mendeteksi minyak atsiri palsu, yaitu yang pertama, harga. Minyak atsiri palsu biasanya jauh lebih murah daripada minyak atsiri yang asli. Yang kedua, aroma. Minyak atsiri palsu mungkin memiliki aroma yang lemah atau tidak alami. Yang ketiga, kelarutan.
Minyak atsiri palsu mungkin tidak larut dalam alkohol atau carrier oil. Yang keempat, kemasan. Minyak atsiri palsu mungkin dikemas dalam botol yang tidak berkualitas atau tidak memiliki label yang lengkap. Yang kelima, cara pengambilan contoh minyak atsiri yang baik, yaitu A. Penyulingan uap air. Yang pertama, bahan baku. Dimasukkan di dalam labu penyuling dan uap air dialirkan melalui bahan baku. Yang kedua, uap air membawa minyak atsiri ke dalam kondensor, di mana uap air dan minyak atsiri dipisahkan. Selanjutnya, minyak atsiri kemudian dikumpulkan dalam wadah terpisah. Yang B. Penyulingan langsung. Metode ini lebih sederhana daripada penyulingan uap air. Bahan baku dimasukkan ke dalam labu penyuling dan dipanaskan. Minyak atsiri menguap dan terkondensasi di bagian atas labu. Minyak atsiri kemudian dikumpulkan dalam wadah terpisah. Yang C. Ekstraksi CO2 superkritis. Metode ini menggunakan CO2 superkritis untuk mengekstrak minyak atsiri. CO2 superkritis memiliki sifat seperti gas dan cair, sehingga dapat melarutkan minyak atsiri. Minyak atsiri kemudian dipisahkan dan CO2 superkritis dan dikumpulkan dalam wadah terpisah. Yang D. Pengempaan. Metode ini digunakan untuk mengambil minyak atsiri. Beberapa cara penyimpanan minyak atsiri yang baik, yaitu yang pertama, wadah penyimpanan. Gunakan wadah yang terbuat dari kaca gelap atau aluminium untuk melindungi minyak atsiri dari sinar matahari. Yang kedua, pastikan wadah tertutup rapat untuk mencegah penguapan dan kontaminasi. Yang ketiga, gunakan wadah yang berukuran tepat untuk menghindari ruang kosong yang berlebihan. Yang kedua, tempat penyimpanan. Simpan minyak atsiri di tempat yang sejuk, kering, dan terhindar dari sinar matahari langsung. Selanjutnya, simpan minyak atsiri di tempat yang aman. Yang ketiga, suhu penyimpanan. Simpan minyak atsiri pada suhu ideal antara 15 derajat Celcius dan 25 derajat Celcius. Hindari penyimpanan minyak atsiri pada suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Yang keempat, lama penyimpanan. Minyak atsiri memiliki masa simpan yang bervariasi. Periksa label minyak atsiri untuk mengetahui tanggal kadaluarsa. Buang minyak atsiri yang sudah kadaluarsa. Selanjutnya, yang keenam, analisa fisiko-kimia, sifat fisik. Rendemen persentase minyak atsiri yang diperoleh dari bahan baku, yaitu warna. Warna minyak atsiri dapat bervariasi dari tidak berwarna hingga kuning, coklat, atau bahkan hijau, yang dapat dipengaruhi oleh jenis tanaman, proses ekstraksi, dan penyimpanan. Yang kedua, berat jenis. Massa jenisnya dibandingkan dengan air pada suhu 20 derajat Celcius. Yang ketiga, indeks bias. Indeks bias minyak atsiri adalah ukuran seberapa banyak cahaya dibiaskan saat melewatinya. Yang keempat, kelarutan. Minyak atsiri dalam alkohol menunjukkan tingkat kemurniannya. Minyak atsiri murni umumnya larut dalam alkohol 90 derajat Celcius. Selanjutnya, putaran optik. Sifat kimia. Bilangan asam menunjukkan jumlah asam bebas dalam minyak atsiri. Bilangan ester. Bilangan ester yang tinggi dapat menunjukkan adanya esterifikasi asam lemak dengan alkohol dalam minyak. Yang selanjutnya, komposisi kimia. Minyak atsiri dapat diidentifikasi menggunakan berbagai metode analisis seperti kromatografi gas, spektroskopi massa, dan kromatografi cair. Itulah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Thanks for watching. Bye-bye.